Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas Manajemen 19A1 Universitas Pelita Bangsa. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi kinerja yang bermateri prosedur dan penilaian beban kerja. Definisi beban kerja. Pengertian dari beban kerja adalah tuntunan tugas yang diberikan kepada karyawan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu pada suatu perusahaan. Pertama, analisis beban kerja atau workload analysis dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk menghitung beban kerja. Artinya, beban kerja akan dihitung berdasarkan pada suatu posisi pekerjaan. Tak hanya itu, analisis ini juga bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan. Yang kedua, analisis ini merupakan serangkaian proses perhitungan beban kerja terkait berapa lama pekerjaan dapat terselesaikan pada posisi tertentu. Pada proses perhitungan tersebut, perusahaan juga dapat langsung menentukan waktu kerja dan jumlah orang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Faktor-faktor beban kerja. Faktor eksternal. Beban yang berasal dari luar tubuh pekerjaan seperti tugas-tugas yang dilakukan yang bersifat fisik seperti tata ruang, tempat kerja. Sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti kompleksitas pekerjaan. Yang kedua, organisasi kerja seperti masa waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir. Yang ketiga, lingkungan kerja adalah kerja fisik atau penerangan kebisingan, getaran mekanis. Lingkungan kerja kimiawi atau debu, gas, pencemaran udara. Lingkungan kerja biologis atau bakteri, virus, dan parasit. Dan lingkungan kerja psikologis. Penempatan tenaga kerja. Faktor internal berasal dari dalam tubuh akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut strain. Berat ringannya strain dapat dinilai baik secara objektif maupun subjektif. Faktor internal meliputi faktor somatis, jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, dan faktor psikis, motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan. Indikator beban kerja. Menurut Munandar 2010, indikator dalam beban kerja yaitu: pertama, target yang harus dicapai. Jika seorang karyawan menganggap target pekerjaannya tinggi, maka ia akan merasa memiliki beban kerja yang berat atau tinggi, demikian pula sebaliknya. 2. Kondisi pekerjaan. Karyawan dihadapkan pada pekerjaan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Jika karyawan menganggap pekerjaannya sulit dipecahkan, maka karyawan merasakan adanya masalah dan beban pekerjaannya menjadi berat atau tinggi. Demikian pula sebaliknya. 3. Standar pekerjaan. Standar pekerjaan yang ditetapkan perusahaan kadang menjadikan karyawan terbebani karena dia tidak atau kurang mampu mengerjakannya. Demikian pula sebaliknya. Jika standar pekerjaan itu dapat dipahami dan karyawan merasa dapat mengerjakan, maka pekerjaan itu bebannya menjadi tidak berat atau tinggi. Manfaat beban kerja. Pertama, sebagai acuan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang akan ditempatkan atau direkrut oleh suatu perusahaan. Kedua, menjadi acuan untuk perusahaan dalam mempertimbangkan akan menambah atau mengurangi jumlah karyawan di suatu divisi. Ketiga, sebagai pedoman bagi pekerja untuk mengetahui jenjang karir dan kesempatan untuk berkembang di perusahaan tersebut. Keempat, untuk mendukung penyempurnaan struktur organisasi. Kelima, sebagai dasar untuk membuat SOP terkait aktivitas pekerjaan, tugas, dan jabatan dalam suatu perusahaan. Keenam, menentukan kebutuhan pengembangan dalam diri karyawan. Prosedur beban kerja. Yang pertama ada prinsip. Penilaian beban kerja dilakukan dengan mengukur berat badan tenaga kerja, mengamati aktivitas tenaga kerja, dan menghitung kebutuhan kalori berdasarkan pengeluaran energi sesuai tabel perhitungan beban kerja. Yang kedua ada peralatan. Yang pertama ada stopwatch, yang kedua timbangan berat badan, yang ketiga prosedur kerja, yang keempat mengukur berat badan. Mengamati aktivitas kerja tenaga kerja. A. Mengamati setiap aktivitas tenaga kerja atau kategori jenis pekerjaan dan posisi badan.
sekurang-kurangnya 4 jam kerja dalam satu hari kerja dan diambil rata setiap jam. B. Menghitung dan mencatat waktu aktivitas tenaga kerja dengan nilai menggunakan stopwatch. C. Menilai beban kerja setiap aktivitas kerja tenaga kerja dinilai dengan menggunakan daftar penilaian. D. Menghitung rata beban kerja berdasarkan tingkat kebutuhan kalori menurut pengeluaran energi dengan menggunakan rumus rata beban kerja. Kesimpulan, analisis beban kerja atau workload analysis adalah sebuah metode untuk menghitung beban kerja berdasarkan pada suatu posisi pekerjaan dan bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan. Terdiri dari serangkaian proses perhitungan beban kerja terkait berapa lama pekerjaan dapat terselesaikan pada posisi tertentu, yang dihitung berdasarkan waktu kerja dan jumlah orang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Manfaat yang didapat saat perusahaan melakukan analisis ini diantaranya adalah menentukan jumlah tenaga kerja yang akan ditempatkan atau direkrut oleh suatu perusahaan. Sebagai pertimbangan akan menambah atau mengurangi jumlah karyawan di suatu divisi dan untuk mendukung penyempurnaan struktur organisasi. Analisis dapat dilakukan dengan mudah apabila perusahaan memiliki sistem terintegrasi seperti halnya MASEP yang merupakan software ERP yang mampu mendukung pengelolaan data perusahaan khususnya pada pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Sebagai software ERP, MASEP dapat mengakomodasikan pembuatan 300+ laporan. Perusahaan dapat mendukung perusahaan untuk membuat kegiatan lain menjadi lebih efektif sesuai yang dibutuhkan perusahaan. Dengan dukungan teknologi dan fitur canggih dari MASEP, perusahaan dapat mengakses data-data yang diperlukan di mana saja dan kapan saja.